Assalamualaikum. Halo, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun juga. Baiklah, materi kita kali ini adalah sholat Idain, mapel fikih kelas 4 di MI maupun SD. Yuk kita lanjut. Melalui video ini, kalian diharapkan bisa memahami ketentuan sholat Idain dan mempraktekkan tata cara sholat Idain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sholat Idain itu? Sholat Idain adalah sholat 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Idul Fitri berasal dari 2 kata, yaitu Aid yang berarti kembali dan Fitri yang berarti suci. Hari Raya Idul Fitri identik dengan saling bermaaf-maafan. Meskipun kita tahu bahwa meminta maaf dan memberi maaf bukan hanya saat Idul Fitri saja. Adapun sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari 2 kata, yaitu Aid yang berarti kembali dan Adha yang berarti berkurban. Jadi Idul Adha berarti kembali berkurban. Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban, sehingga Idul Adha sering dikenal dengan Idul Kurban. Pada bulan Dzulhijjah pula, umat Islam juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka Idul Adha disebut juga dengan Idul Haji. Apakah hukum melaksanakan sholat Idain? Hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat Id hingga beliau wafat. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha pada malam hari hingga pagi harinya, disunnahkan pula untuk mengumandangkan takbir, tahmid, serta tahlil. Atau kalau kalian menyebutnya takbiran. Wah, asik kan? Bahkan pada hari raya Idul Adha masih disunnahkan mengumandangkan takbir, tahmid, serta tahlil hingga 3 hari ke depannya, yaitu pada tanggal 11, 12, serta 13 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan nama Hari Tasyrik. Pada tanggal 9 Dzulhijjah atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha disunahkan pula untuk berpuasa. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan puasa Arafah. Tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, tidak memakai adzan dan iqamah. Kedua, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan berjamaah. Ketiga, berniat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang keempat, ada 12 takbir. Rakaat pertama 7 takbir di luar takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 takbir di luar takbir intiqal. Yang kelima, imam menyaringkan bacaan atau jahr. Yang keenam, sesudah sholat terdapat khutbah. Dan yang ketujuh, khutbah diawali dengan takbir. Jadi, yang membedakan antara
pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha terletak pada niatnya saja. Bacaan niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata la'idil fitri rab'ataini imaman bila jadi imam, makmuman bila jadi makmum, lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niatnya sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata la'idil adha rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai imam jika jadi imam atau sebagai makmum jika jadi makmum karena Allah Ta'ala. Beberapa kesunahan dalam sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang paling baru loh. Yang ketiga, makan dan minum terlebih dahulu. Keempat, memakai wangi-wangian. 5. Melewati jalan yang berbeda saat berangkat serta pulangnya. 6. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Ketujuh, mengumandangkan takbir. Adapun beberapa sunnah dalam sholat Idul Adha. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Kedua, memakai pakaian yang paling bagus. Ketiga, tidak makan terlebih dahulu. Keempat, memakai wangi-wangian. 5. Mengumandangkan takbir dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Jadi, perbedaan sunnah dalam Idul Fitri dengan sunnah dalam Idul Adha adalah jika Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha kita disunahkan agar tidak makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Demikian video kita kali ini tentang sholat Idain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.